Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah memperkenalkan dirinya dengan salah satu nama dari sekian nama-namanya yang sangat mulia, yaitu Allah Maha Alim atau Allah Maha Mengetahui. Apa yang dimaksud dengan alim itu? Kata alim itu terambil dari akar kata ilmu, yang artinya menurut para pakar bahasa yaitu menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena itu di dalam bahasa Arab, setiap susunan kata yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai alim atau Maha Mengetahui. Kenapa? Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jelas. Ia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi, akan terjadi, dan tidak jadi terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup semua yang wujud. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim setidaknya kita temukan kata alim dalam berbagai bentuknya sebanyak 166 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisinya kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya illahu, kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia mengetahui di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang berjatuhan, yang berguguran, kecuali ia mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardh, dan tidak ada sebutir daun pun, sebutir biji pun di kegelapan bumi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Siapa yang mampu mengetahui seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, bolehkah manusia mendapat gelar alim juga? Boleh, di dalam Al-Quran juga dibolehkan. Tetapi pengetahuan manusia memiliki keterbatasan, berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak manusia, betapa banyak hewan, betapa banyak kuman-kuman. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, teman-teman semua yang saya hormati, pengetahuan akan Maha Mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan melahirkan ketundukan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Karena itu ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil dengan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Mengetahui. Satu, akan melahirkan pengawasan dan muraqabah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu Allah, semakin kita mengenal Allah di mana-mana, maka akan melahirkan pengawasan di dalam diri kita. Yang kedua, akan melahirkan ketulusan dan ketundukan. Apa sih yang Anda perlihatkan? Itu tidak ada yang bisa melebihi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah akan melahirkan rasa ingin terus belajar. Karena itu kedengkian, kesombongan itu akan hilang dengan sendirinya. Apa yang Anda sombongkan? Karena itu orang yang merasa diri Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya, maha mengetahui, maka akan hilang dalam dirinya sikap sombong, suka menyalahkan orang lain, merasa diri paling benar, menyesatkan orang lain. Karena yang mengetahui dan maha segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengetahuan atau mengetahui menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu adalah tidak hanya dibuktikan dengan kemampuan mengekspresikan di dalam bentuk kata, tetapi ada juga yang sampai menyentuh ke dalam hatinya sehingga melahirkan atau mendorong dirinya untuk melakukan amal-amal yang sesuai dengan tuntutan ilahi. Ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan melalui mencerna, menteliti dari ciptaan-ciptaan Allah itu harus melahirkan keimanan. Dan keimanan itu akan melahirkan ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan dengan Allah Maha Alim ini akan banyak lahir rasa-rasa muraqabah kita kepada Allah, ketulusan dan ketundukan kepada Allah, dan merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan sedikit rasanya atau akan berkurang rasanya kemaksiatan dan tindakan kriminal karena ada rasa muraqabah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.